Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi adzana bil imani bih wa haddana ila azimi syariatih wa as'adana bitiba'i ibdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan iman, memberi petunjuk pada kita menuju keagungan syariatnya, memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti Rasulnya yang paling mulia. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata tanpa sekutu baginya, baik dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, nama dan sifatnya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikanlah rahmat, keselamatan dan barokah kepada junjungan kami Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya semuanya dan setelahnya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah itikad ahli sunnah wal jamaah yang insyaAllah mendapatkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Izinkanlah ahad pagi ini saya membawakan tausiah yang berjudul tentang ibu. Hadirin rahimakumullah, wahai jiwa yang masih sering lalai, pernahkah engkau sadar bahwa dari seluruh manusia yang hadir dalam hidupmu, hanya ada satu yang rela kehilangan segalanya asal engkau tidak kehilangan apa-apa? Itulah ibu. Ia tidak pernah meminta balasan, ia tidak menagih kebaikan, ia tidak meminta engkau membalas jasanya. Yang ia inginkan hanya satu: jangan menjauh darinya. Karena bagi ibu, setiap jarak antara engkau dan dirinya adalah luka yang tidak ada obatnya. Wahai anak Adam, pernahkah engkau menyadari bahwa sebagian besar luka dalam hidupmu bukan berasal dari orang lain, tetapi dari dirimu sendiri, karena engkau lalai menjaga hati orang yang paling mencintaimu. Ibumu yang dulu memelukmu setiap kali engkau takut, yang dulu menenangkanmu setiap kali engkau menangis, yang dulu menutupi kesalahanmu agar orang lain tidak menyakitimu, kini saat ia mulai lemah, engkau justru terasa jauh. Wahai anak yang sering sibuk, ketahuilah bahwa seiring bertambahnya usia seorang ibu, hatinya menjadi semakin rapuh, bukan karena penyakit, tetapi karena kesepian. Kesepian itu bukan karena ia tidak punya teman. Kesepian itu lahir karena anak-anak yang dulu ia besarkan telah terbang tinggi mengejar mimpi, namun lupa pulang untuk sekedar bertanya, "Bu, bagaimana kabar ibu hari ini?" Pertanyaan sederhana itu yang bisa membuat hatinya sembuh seketika, namun jarang sekali keluar dari bibir anak yang ia banggakan. Saudaraku semuanya seiman, coba renungkan ini dalam-dalam. Saat engkau kecil, setiap langkahmu adalah kegembiraan baginya, setiap tangismu adalah panggilannya, setiap permintaanmu adalah perintah baginya. Namun ketika ia tua, mengapa setiap permintaannya sering engkau rebut sebagai merepotkan? Mengapa setiap kisahnya engkau nilai sebagai berulang-ulang? Mengapa setiap panggilannya engkau jawab dengan, "Sebentar bu, saya lagi sibuk"? Padahal dulu ibu tidak pernah berkata sebentar ketika engkau meminta sesuatu. Wahai yang masih memiliki ibu, tahukah engkau apa penyesalan terbesar anak setelah ibunya meninggal? Bukan karena tidak sempat membelikan rumah, bukan karena tidak sempat membelikan hadiah, bukan karena tidak sempat membawa umroh, tetapi karena tidak sempat meminta maaf, tidak sempat meminta ridho, tidak sempat memeluknya di hari-hari terakhirnya, tidak sempat mendengar suara lembutnya untuk terakhir kalinya.
Yang tersisa hanyalah kenangan dan kata-kata yang terucap dalam hati. Ya Allah, kenapa dulu aku begitu sibuk hingga tidak sempat membahagiakan ibuku. Air mata pun jatuh, namun semua sudah terlambat. Wahai hamba Allah, jika engkau merasa hidupmu sempit, rezekimu seret, hatimu gelisah, doamu terasa jauh, usahamu terasa berat, periksalah hubunganmu dengan ibumu. Karena ridho ibu adalah pintu keajaiban yang jarang kita sadari. Ketika ibu ridho, Allah mudahkan segalanya. Ketika ibu terluka, keberkahan hidup ikut terluka. Ingat sabda Nabi, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Surga di bawah telapak kaki ibu. Seorang sahabat bernama Muawiyah bin Jahimah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang jihad. Beliau menjawab, berbaktilah kepada ibumu lebih dahulu, karena sungguh ada surga di bawah kedua kakinya. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim. Larangan durhaka. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan durhaka kepada ibu. Sabda beliau, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka kepada ibu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan ini juga mencakup larangan mengatakan kata atau membentak karena dan menyuruhnya untuk berkata dengan perkataan yang mulia. Pentingnya berbakti kepada ibu. Ketika sahabat bertanya siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik, Rasulullah SAW menjawab, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penekanan ini menggarisbawahi betapa besar pengorbanan ibu selama mengandung, melahirkan dan menyusui. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada ibu adalah salah satu bentuk jihad yang paling utama yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah wahai saudaraku semuanya, doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang ibu untuk anaknya. Ketika engkau sedang tidur, ibu yang sudah renta itu mungkin berdiri perlahan, mengangkat tangannya dan berkata dengan suara yang bergetar, ya Allah, jagalah anakku, bahagiakan dia, ampuni kekurangannya padaku. Sementara engkau bahkan mungkin tidak pernah menyebut namanya dalam doamu sendiri. Wahai manusia, jangan tunggu nisan berdiri baru engkau menangis. Jangan tunggu tanah merah menutup tubuh ibu baru engkau sibuk menyesal. Jangan tunggu doa ibu terputus baru engkau mencari-cari ridho. Karena setelah itu yang tersisa hanya rindu yang tidak bisa disampaikan, pelukan yang tidak bisa diulang, kata maaf yang tidak sempat terucap, dan bayangan wajah ibu yang terus menghantui setiap malam. Wahai anak Adam, ada satu hal yang sering engkau lupakan, bahwa ibu tidak selamanya ada. Ia tidak akan selamanya menunggu pesanmu. Ia tidak akan selamanya merindukan teleponmu. Ia tidak akan selamanya menanti langkah kakimu pulang. Akan ada hari di mana pesanmu datang saat ia sudah tidak mampu membalas, teleponmu berdering saat ia sudah tidak bisa menjawab, dan langkah kakimu baru pulang ketika tubuhnya sudah berbujur kaku. Bayangkan itu saudaraku semuanya. Bayangkan hari itu, karena hari itu cepat atau lambat pasti datang. Wahai saudaraku seiman, ketika ibu masih sehat kita bilang aku sibuk. Ketika ibu mulai menua kita bilang nanti dulu bu. Tahukah engkau apa yang paling menyakitkan saudaraku? Saat ibu masih hidup, engkau bisa membuatnya bahagia hanya dengan hal kecil, sebuah pelukan, senyuman, telepon atau sapaan lembut. Tetapi setelah ia tiada, engkau tidak bisa membahagiakan lagi, meski engkau bersujud sepanjang malam, menangis sampai suara hilang, atau menyesal sampai tubuh gemetar. Apa yang hilang tidak akan kembali. Wahai hamba Allah, ketahuilah, salah satu kesedihan terbesar seorang ibu adalah ini ketika ia menua. Anak-anak yang dulu ia besarkan satu persatu menjauh, sibuk mengejar dunia, sibuk mengejar cita-cita, dan sibuk mengejar kehidupan. Lalu siapa yang ia punya hanya sepi, hanya kesucian, hanya kenangan masa kecilmu yang ia putar berkali-kali dalam hatinya. Kadang ia menangis, wahai saudaraku, bukan karena sakit, tetapi karena rindu pada anak yang dulu sering memeluknya, namun sekarang hanya muncul saat butuh sesuatu.
Dan ketahuilah wahai saudaraku semuanya, doa ibu adalah cahaya hidupmu. Ketika ia mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, jaga anakku," seluruh pintu langit terbuka. Dan ketika ia menangis karena engkau menyakitinya, seluruh pintu langit pun terbuka, namun untuk murka. Itulah mengapa ulama berkata, durhaka kepada ibu adalah jalan tercepat menuju kesempitan hidup. Ada seorang salaf berkata, siapa yang ingin doanya melesat ke langit, maka jagalah hubungan dengan ibunya, karena doa ibu adalah jembatan emas antara hamba dan Rabb-Nya. Dan sebaliknya, siapa yang ingin doanya terhenti di antara langit dan bumi, cukup ia menyakiti hati ibunya walau sekali. Lihatlah betapa besar kedudukannya wahai saudaraku semuanya. Betapa agung Allah menjadikan wanita yang memelukmu saat engkau tidak berdaya itu sebagai penentu jalan surgamu. Wahai diri, surga di bawah telapak kaki ibu bukan sekedar kalimat indah. Itu adalah peringatan, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah jalan keselamatanmu. Jika engkau kehilangan semua kebaikan namun engkau masih memiliki ibu, engkau masih memiliki pintu surga. Jika engkau memiliki semua kekayaan tapi tidak memiliki ibu, engkau kehilangan rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wahai yang membaca ini, jika hatimu mulai bergetar, itu tanda Allah sedang mengetuk pintu lembut dalam dirimu. Segeralah pulang, segeralah minta maaf, segeralah cari ridho ibu, segeralah cium tangannya, segeralah peluk tubuhnya yang mulai rapuh, segeralah buat ia tersenyum sebelum senyumnya tidak bisa kau lihat lagi. Wahai hamba Allah, jika hari ini ibumu masih ada, jangan biarkan waktumu habis dengan menunda-nunda berbuat baik, karena ajal tidak menunggu kesiapanmu, dan penyesalan akan menjadi hukuman paling pedih bagi anak yang terlambat menyadari nilai ibunya. Pergilah kepadanya wahai saudaraku semuanya, cium tangannya, peluk tubuhnya, ucapkan saudaraku semua, ibu, terima kasih untuk semuanya. Maafkan aku sering menyakitimu. Doakan aku ibu. Aku butuh doa ibu lebih dari apapun di dunia ini. Karena penghargaan terbesar kepada ibu bukanlah ucapan, bukanlah hadiah, bukanlah uang, tetapi kehadiranmu. Ila yanta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga bermanfaat.